Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Ma ba'du. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang maha tinggi dan yang maha agung, yang senantiasa melimpahkan kepada kita berbagai anugerah yang begitu banyak, tak terhingga, tak putus-putusnya siang dan malam. Dan alhamdulillah sampai detik ini kita masih bisa menghirup udara segar, belum terputus dari nikmatnya yang agung. Sholawat beserta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Shalli wa sallim ya Rabbi ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi وصحبه أجمعين. صل وسلم يا ربي على النبي سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين محمد وآله washabihi ajma'ina. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan satu tema yang berjudul menyikapi musibah COVID-19 dalam perspektif Islam, atau menyikapi musibah COVID-19 dalam sudut pandang Islam. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita masih dirundung duka, kita masih berada dalam suasana wabah COVID-19. Ini adalah tahun yang kedua, artinya kita sudah memasuki hampir kurang lebih kurun waktu 2 tahun lamanya kita dilanda musibah yang sangat besar. Kenapa dikatakan pandemi? Karena musibah ini juga bukan saja menimpa wilayah Indonesia, tetapi juga dalam seluruh belahan dunia juga mengalami hal yang sama, yaitu sedang dilanda pandemi COVID-19. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, bagaimanakah Islam memandang musibah yang saat ini sedang terjadi ataupun yang saat ini sedang dirasakan? Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Allah memberikan musibah ataupun bencana ataupun ujian kepada kita sebagai hamba manusia. Ini tentunya secara umum ini akan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan kata lain, musibah dalam sudut pandang Islam ini, yang pertama, Allah sengaja memberikan musibah supaya menjadi suatu hikmah ataupun pelajaran di balik peristiwa yang telah Allah berikan kepada kita. Lalu yang kedua,
musibah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah timpakan kepada kita. Mungkin saja ini sebagai satu azab, mungkin saja sebagai satu bencana, mungkin saja sebagai satu teguran keras kepada manusia atas segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh manusia. Kemudian yang ketiga, ini hanya sebagai satu teguran saja atau sebagai satu peringatan agar kita ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau kita berbicara tentang musibah ataupun wabah, sebenarnya ini juga pernah terjadi pada zaman Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan terjadi pula pada masa sahabat ataupun pada masa Khalifah Umar ibn Khattab. Dan bagaimana Islam menyikapi terhadap musibah yang saat itu terjadi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'uni bi ardi fala tadkhuluha, wa idza waqa'a bi ardi wa antum fala takhruju minha." Artinya adalah idza sami'tum bit-ta'uni atau bit-ta'uni ya. Ta'un ya. Apabila kamu mendengar ada satu musibah ya. Ini pada zaman Nabi dahulu ada musibah namanya ta'un. Ta'un ini juga penyakit penular yang pada saat itu berupa bakteri yang tentu saja menyebar begitu luas. Nabi mengatakan, apabila kamu mendengar, wahai umatku, wahai sahabat-sahabatku, tentang ta'un, suatu musibah ta'un pada saat itu. Dan tentu saja nanti akan kita korelasikan dengan musibah yang saat ini terjadi. Kemudian biardi, di atas muka bumi ini, di sekitar kamu, fala tadkhuluha, dan kamu jangan keluar, jangan pergi dari tempat yang saat ini kamu sedang merasakan adanya satu musibah, adanya satu ta'un, adanya satu bencana, adanya satu wabah. Kemudian kata Nabi, wa iza waqa'a bi ardi, dan apabila kamu berada di tempat musibah atau kejadian, maka wa antum, dan kamu juga tidak, fala takhruju, dan kamu jangan sampai keluar dari tempat musibah tersebut, fala takhruju minha. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dengan kata lain, kalau melihat kepada hadis ini, artinya pada zaman Rasulullah SAW sudah ada istilah lockdown atau sudah ada istilah isolasi, ya. Artinya saat itu juga sudah melakukan sebuah isolasi. Isolasi itu artinya menyendiri, diam pada satu tempat, tidak pergi meninggalkan tempat musibah, atau kita tidak mendatangi satu tempat yang saat itu sedang ada musibah. Ini artinya sangat relevan dengan kondisi sekarang, kalau saat ini pemerintah menerapkan sebuah aturan-aturan yang tentu saja kita tidak boleh berpergian dan tidak boleh mendatangi satu tempat yang saat itu sedang terjadi sebuah musibah. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, tentu saja musibah yang saat ini terjadi, musibah yang pernah terjadi dan musibah yang akan terjadi, yang menimpa pada diri seseorang, yang menimpa pada suatu golongan, pada suatu kaum, pada suatu bangsa, bahkan menyeluruh ke seluruh umat manusia, ini semata-mata atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini atas kehendak Allah. Di dalam Al-Quran, surat At-Taghabun, surat yang ke-64, Allah berfirman, ya, ayat yang ke-11, Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'minu billahi yahdi qalbahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Artinya adalah tidak ada musibah yang menimpa pada diri seseorang kecuali dengan izin Allah.
Tidak ada musibah yang menimpa pada diri seorang atau pada suatu kaum, pada suatu bangsa, pada suatu golongan, kecuali ini atas izin Allah, atas kehendak Allah. Nah, kemudian, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, ya, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau kita ridho terhadap kehendak Allah, maka kita akan mencapai satu keriduan Allah. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, mungkin saja atau ada beberapa hal, tentu saja ada memang musibah yang ditimpakan kepada manusia memang semata-mata didasari atau sebab akibat dari perbuatan manusia tersebut. Makanya di dalam Al-Quran, di surat As-Su'ara, surat yang ke-26, ayat yang ke-30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Artinya, dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahanmu. Ini bisa kita buat permisalan, percontohan terjadinya misalnya musibah banjir, longsor. Boleh jadi memang hal ini diakibatkan karena ya tangan-tangan manusia. Manusia yang sengaja menggunduli hutan-hutan, menebangi hutan tanpa dibarengi dengan menanam kembali. Sehingga tempat serapan air menjadi hilang, dan akhirnya terjadi longsor dan banjir dan musibah-musibah yang lain. Itu sebagai satu contoh bahwasanya musibah ataupun bencana yang diakibatkan karena perbuatan manusia. Tapi sejatinya, hakikinya adalah musibah apapun, ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, lalu bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita memandangnya terhadap musibah ini? Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Ibnu Sina mengatakan bahwa kegembiraan, kebahagiaan, rasa senang ini adalah separuh dari obat atau separuh dari untuk mengobati penyakit. Sebaliknya, kesedihan ini menjadi separuh dari penyakit. Nah, oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, jangan kita menyikapinya dengan terlalu berlebihan. Rasa takut, rasa fobia kita yang berlebihan sehingga akan mengikis keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakinlah bahwasanya musibah ini terjadi atas kehendak Allah. Boleh jadi musibah ini memang akan menaikkan derajat manusia. Seseorang apabila akan naik kelas, akan naik tingkat, ya, akan dinaikkan satu derajat tangga kemuliaan dari sebelumnya, maka seseorang itu atau satu kaum itu harus diuji terlebih dahulu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sekali lagi jangan terlalu ketakutan yang berlebihan sehingga kita merasa ada ketakutan dan membayangkan rasa ketakutan terhadap penyakit membuat kita semakin sakit. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, pemerintah belakangan ini, saat-saat ini sudah menerapkan dari mulai 3M, kemudian kondisi semakin meningkat menjadi 5M. Yang dimaksudkan M-nya adalah, pertama, memakai masker atau menggunakan masker pada bagian mulut kita sampai ke hidung. Lalu yang kedua, mencuci tangan. Artinya sering-seringlah kita mencuci tangan agar tangan kita selalu bersih. Karena dimungkinkan dengan tangan-tangan yang kotor terdapat virus-virus yang menempel pada telapak tangan kita. Lalu yang ketiga, ini M-nya adalah menjaga jarak, ya. Ini adalah untuk memutus mata rantai perkembangbiakan COVID-19 atau virus corona. Lalu yang keempat, M yang keempat adalah menghindari kerumunan, menghindari kumpul-kumpul, terlebih-lebih berkumpul
dalam satu komunitas yang heterogen, yang kita tidak mengenal sebelumnya. Mereka mungkin orang-orang asing, orang-orang yang tidak kita kenal sebelumnya. Boleh jadi mereka itu akan membawa virus yang akan menularkan kepada kita. Dan yang kelima ini adalah mengurangi mobilitas, mengurangi aktivitas atau kegiatan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, itu adalah 5M yang dianjurkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tidak ada salahnya kemudian kalau 5M ini juga kita sandingkan. 5M dalam perspektif Islam, 5M dalam sudut pandang Islam. Yang pertama, kita ini saat seperti ini, kita harus, yang pertama M-nya adalah banyak membaca istighfar. Istighfar itu artinya banyak memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, dengan banyak istighfar maka kita akan semakin merasa dekat dengan Allah dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Astagfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kemudian kita juga bisa membaca yang namanya Sayyidul Istighfar, rajanya istighfar. Kita dengan mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdika wa ana ala abdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Perbanyak istighfar ya Allah. Ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ampunilah ya Allah pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Begitu kita mohonkan ampun kepada Allah, kita sadar sesadar-sadarnya, insaf seinsaf-insafnya, betapa banyak dosa-dosa kita. Dosa-dosa kita diibaratkan seperti butir-butir pasir di laut yang tak terhitung jumlahnya. Dosa-dosa kita begitu berat, rasanya gunung pun tidak sanggup untuk memikulnya, air laut pun tidak cukup untuk mencucinya. Dosa kita begitu banyak, tapi dengan ampunan Allah, pintu ampunan Allah seluas langit dan bumi, kita mohon datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun dosa yang kita bawa, kita hadapkan kepada Allah, insya Allah Allah akan ampuni. Itu M yang pertama, banyak membaca istighfar. Lalu yang kedua, membaca Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Back to Al-Quran. Ketika kita membaca Al-Quran, ini artinya seolah-olah kita berdialog dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Al-Quran adalah kalimat Allah, ucapan-ucapan Allah. Dengan membaca Al-Quran, ini seolah-olah ada satu komunikasi kita yang terjalin, yang connect hati kita dengan Allah. Al-Quran yang kita baca membuat kita tenang juga. Lalu Al-Quran yang kita baca, ini dari satu huruf-hurufnya saja akan memancarkan cahaya. Dari huruf-huruf yang kita baca ini akan mendapatkan pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Siap orang yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan memperoleh satu kebaikan. Yang satu kebaikan akan dilipat gandakan menjadi 10. Kemudian Al-Quran yang kita baca nanti akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Saudara hadirin kaum muslimin yang rahmati Allah, itu M yang kedua adalah memperbanyak membaca Al-Quran. Lalu yang ketiga, memperbanyak sholawat. Kita bersolawat kepada Nabi. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kalau Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melaksanakan sholat, Allah tidak akan ikut sholat. Ketika Allah memerintahkan kepada umatnya untuk membayar zakat, Allah tidak ikut membayar zakat. Ketika Allah memerintahkan kepada umatnya untuk melaksanakan haji, Allah tidak ikut berhaji. Tapi ketika Allah memerintahkan kepada hambanya, kepada umatnya untuk bersolawat, maka Allah pun bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, innallaha, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah, mereka bersolawat kepada Nabi.
Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu kepada Nabi Muhammad SAW. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dengan solawat yang kita baca ini menjadi sebuah sababiah kausalitas, nanti kita akan mendapatkan syafaatul uzma, syafaat pada hari kiamat. Bahkan saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, ketika kita berdoa mohon kepada Allah, jangan harap doa-doa kita akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah kalau kita tidak mengawalinya dengan bersolawat, ya. Karena apa kata Allah, disebutkan di dalam satu hadis, ya, bahwasanya ad-du'a'u mahzubun illa bisolawat. Bahkan doa itu terhalang, terhijab kecuali dengan membaca solawat terlebih dahulu. Oleh karena itu perbanyaklah membaca solawat. Misalnya solawat sangat banyak, ya, kita sekurang-kurang cukup mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Contoh solawat lain misalnya solawat tibil qulub, misalnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim, dan solawat yang lainnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu yang keempat, dalam rangka menghadapi sebuah musibah yang saat ini terjadi, kita juga dianjurkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir artinya kita tuh ingat kepada Allah. Dengan kita berzikir artinya kita ingat kepada Allah. Kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Berzikirlah kamu kepada Allah, dengan kamu berzikir maka hati kamu akan merasa tentram, hati kamu merasa damai, rasa ketakutan, rasa kegalauan, rasa kecemasan akan hilang. Karena hati kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada kita semuanya untuk memperbanyak zikir. Ya ayyuhalladzina amanu zkurullaha dzikron katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kamu dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihu bukrata wa asila. Bahkan kita disuruh bertasbih pagi dan sore, siang dan malam, ya. Karena nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita juga tak terkira. Siang dan malam Allah berikan kepada kita, maka sewajarnya juga kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah, ya Allah, cukup Engkau saja ya Allah sebagai penolongku, dan Engkau adalah sebaik-baiknya penolong. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, lalu yang masih dalam ucapan zikir bisa kita lakukan, ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Utsman ibnu Affan. Seseorang tidak akan terkena musibah apabila dia mengucapkan ini, bisa kita ucapkan menjadi sebuah zikir kita, juga menjadi bagian dari doa kita ketika pagi, siang dan malam, ya. Ini kita ucapkan misalkan dengan ucapan a'udzu bikalimatillahi tamma, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Kemudian kita lanjutkan dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Ini menjadi doa, ya, karena M yang kelima adalah memperbanyak doa. Perbanyak doa, ucapan sekurang-kurangnya 3 kali pagi kita sebelum berangkat. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, ya. Lalu bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis samai wa huwas samiul alim. Kemudian kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah dari sebuah musibah yang sangat keras. Saat ini sedang ditimpa musibah COVID-19. Ini tentu saja sebuah musibah yang sangat besar, musibah yang besar. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian wadarakis syaqa, sebuah musibah yang kesusahan yang terus-menerus. Sudah tahun yang kedua ini. Ini soal sebuah penderitaan yang tak putus dirundung malang, penderitaan demi penderitaan. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah wasu'il qada, dari sebuah takdir yang buruk terhadap kita.
Boleh jadi Allah telah menentukan takdir kita yang buruk, kita mohon perlindungan kepada Allah. Kemudian juga kita bermohon kepada Allah wasyamatatil a'da. Kita berlindung kepada Allah daripada orang-orang atau musuh-musuh kita yang senang terhadap penderitaan kita. Banyak orang-orang yang mungkin merasa senang dengan ketika kita susah, dan mereka juga merasa suka susah ketika kita senang. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian cara Islam menyikapi sebuah musibah yang saat ini terjadi. Oleh karena itu saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita jangan terlalu ketakutan yang berlebihan sehingga mengikis keimanan kita. Kita yakin bahwasanya semua yang terjadi atas musibah ini adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bersabar, tetap ikhtiar kita lakukan seperti apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Lalu kita juga melakukan sebuah pendekatan diri kita kepada Allah dengan melakukan banyak istighfar, membaca Al-Quran, membaca sholawat, berzikir, dan berdoa. Yakin ya, kalau kita mau bersabar, setelah hujan reda kita akan melihat sebuah pelangi yang sangat indah. Artinya kalau kita memang tetap bersabar, orang-orang yang sabar adalah orang-orang yang akan mendapatkan pahala yang tak terbatas. Mudah-mudahan saja dengan kesabaran yang kita rasakan saat ini, yang kita jalani saat ini, kemudian kita merasa ridho terhadap atas kehendak Allah, maka ini akan mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan musibah Covid-19 yang menerpa, yang menimpa di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya segera berakhir, dan kita ingin beribadah dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin melakukan sebuah aktivitas pengajian, kita ingin melaksanakan kegiatan haji, kegiatan umroh, kegiatan-kegiatan yang lain yang tentunya ingin mendapatkan sebuah ketenangan, kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah agar kalaulah ini memang Allah sengaja menurunkan bala tentara dengan mengirimkan berupa virus, dan kita sudah beristighfar dan kita merasa menyerah pasrah di hadapan Allah, kita bertobat kepada Allah atas segala dosa-dosa kita dan tuntaskan segala tugas itu oleh Allah, dan kemudian setelah itu adalah kita dikembalikan lagi seperti dahulu agar semuanya berjalan kembali normal, sudah tidak ada lagi Covid yang ada di Indonesia. Sekian dan demikian, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.